Indonesia tiba di tempat acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Provinsi seluruh Indonesia, para gubernur, wakil gubernur, dan yang mewakili hadirin dan undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri rapat kerja nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia tahun 2022. Sedianya Bapak Presiden yang membuka acara ini, namun beliau berhalangan hadir karena harus memenuhi agenda kenegaraan lainnya. Beliau menyampaikan salam pada seluruh peserta Rakernas. Hadirin yang saya hormati, pembangunan berkelanjutan pada intinya adalah tentang bagaimana kita dapat mewujudkan kemakmuran bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa depan. Sehingga orientasi pembangunan di masa depan bersifat mendorong kegiatan ekonomi yang non-ekstraktif, ramah lingkungan, dan melibatkan partisipasi seluruh warga negara. Sesuai dengan amanat konstitusi, pemerintah daerah diberikan kewenangan menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan serta peningkatan daya saing daerah. Pemerintah daerah seyogyanya juga mampu mengambil kebijakan yang lebih dekat dengan aspirasi rakyat. Pemerintah daerah mesti menerapkan prinsip mission ekonomi, yakni mengubah paradigma dari sekadar menata atau order menjadi melayani atau memenuhi deliver kebutuhan rakyat, termasuk membangun interaksi dengan banyak pemangku kepentingan. Pemerintahan yang efektif tidak sekadar melakukan intervensi, tetapi membangun misi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan. Setidaknya ada 6 hal berikut ini yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk mengawal pembangunan yang berkelanjutan. Pertama, visi diterjemahkan ke dalam tujuan yang jelas. Berani mengambil risiko dan melakukan inovasi. Ketiganya, mendinamisasi birokrasi organisasi, kemudian kolaborasi dengan multi pihak. Yang kelimanya, anggaran yang fokus pada hasil, dan keenamnya, kemitraan yang efektif antar sektor publik dan swasta. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pertama,
Saat ini kita masih berjuang untuk mengatasi dampak pandemi. Saya minta program-program lebih banyak difokuskan pada penguatan daya beli dan penurunan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi. Terkait hal ini, saya minta penyerapan APBD dilaksanakan tepat waktu, tidak berjalan lambat, apalagi mengendap di bank-bank daerah. Yang kedua, terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah masing-masing, ciptakan ekosistem yang mendukung pencapaian optimal SDM di daerah melalui institusi ekonomi yang mampu memfasilitasi kemampuan dan bakat masyarakat, terutama generasi muda. Yang ketiga, menyukseskan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Penggunaan produk dalam negeri akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional, utamanya dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global saat ini. Seluruh aparat pemerintah daerah agar memberikan contoh dalam penggunaan produk-produk dalam negeri, sehingga produk buatan kita menjadi raja di rumah sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau tidak sekarang, kapan lagi? Yang keempat, menunjukkan komitmen keberpihakan terhadap UMKM dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional, antara lain melalui pemberian subsidi bunga pinjaman, restrukturisasi kredit, pemberian modal kerja, insentif perpajakan, dan penguatan teknologi digital bagi UMKM. Kelima, mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, saya minta seluruh gubernur konsisten melanjutkan reformasi birokrasi dan pembenahan manajemen ASN, karena sekitar 77% ASN berada di instansi daerah. Saya harap seluruh daerah di Indonesia terus menerapkan meritokrasi dan mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme, serta diskriminasi dalam tata kelola pemerintahan, termasuk praktik jual beli jabatan yang masih terjadi. Saya juga titip kepada para gubernur untuk mendorong penyelenggaraan mal pelayanan publik di kabupaten dan kota di masing-masing provinsi sesuai amanat Peraturan Presiden nomor 89 tahun 2021, karena ini adalah langkah strategis dalam perbaikan sistem pelayanan publik di Indonesia. Hadirin yang berbahagia, sebagai penutup, saya ucapkan selamat melaksanakan rapat kerja nasional. Saya harap Rakernas ini dapat menghasilkan program kerja terbaik bagi APPSI untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah demi mewujudkan pembangunan di Indonesia yang berorientasi pada kesejahteraan, keadilan, dan kesinambungan. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia tahun 2022 saya nyatakan secara resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap upaya yang kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.